Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa dan sahabat beriman dimanapun berada, alhamdulillah kita berjumpa lagi di Ustadz Danu Official Channel bersama saya Atum. Apa kabar semua sahabat beriman? Semoga kita selalu senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah. Sudah hadir bersama kami di sini guru kita Pak Ustadz Danu yang nanti kita akan ngaji lagi dan minta pencerahan kepada beliau. Sebelumnya izinkan saya menyapa beliau dulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bang J. Waalaikumsalam Pak Tung. Kali ini kita akan ngaji lagi nih Bang J. Pak Ustadz, saya akan bertanya nih langsung. Tapi saya bercerita dulu tentang kejadian di salah satu teman saya Pak Ustadz. Teman saya itu cukup memprihatinkan kondisinya, di mana dia itu hampir seminggu 2 kali cuci darah Pak Ustadz. Cuci darah, profesi kebetulan sama sih dulu Pak Ustadz sama saya itu. Kasihan, kurus, kering, dan kulitnya apa itu namanya, hitam-hitam sampai ada kayak, mohon maaf ya Pak Ustadz, koreng-koreng gitu Pak Ustadz. Di muka juga kelihatan hitam, lebam itu. Penyakit yang dialami memang gagal ginjal. Nah, sebenarnya kalau kita mau hubungkan dengan akhlak gitu Pak Ustadz, gagal ginjal itu disebabkan oleh sisi akhlak salah yang mana kira-kira Pak Ustadz? Mohon pencerahannya untuk kami Pak Ustadz. Monggo. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi memang penyakit gagal ginjal ini termasuk penyakit yang tidak bisa disembuhkan menurut dokter. Jadi hanya darahnya yang dicuci, disaring lah istilahnya ya. Dan itu bisa 2 kali seminggu. Dan biasanya kreatinin lebih di atas 1 biasanya. Jadi barometer normal itu 1 atau lebih dikit atau kurang dari 1, tapi 1 itu barometernya. Nah, gagal ginjal inilah yang menjadi momok. Ini nggak bisa disembuhin. Jadi dia cuci darah sampai meninggalnya. Antara dia meninggal ada 2 kemungkinan, hartanya habis atau dia mati. Jadi itu aja. Serem sekali ya. Iya. Ya memang gagal ginjal begitu ya, dokter ya sudah ya tiap minggu 2 kali harus cuci darah, udah nggak mikir dia gimana sembuh, karena yang rusak adalah ginjalnya. Ginjalnya kalau memang mau ya ditransplantasi ginjal, itu adanya nanti di Cina biasanya kan gitu. Kenapa ya, sana kayaknya di Cina itu juga menanam ginjal, jadi bisa dipanen itu pakai di bulan tertentu atau tahun itu panen. Ya. Udah tumbuh ginjal. Iya, ya seperti itu di Cina karena banyak, karena memang kalau di sana bisa aja legal ya. Kalau di Cina itu legal, kalau yang lain biasanya rata-rata banyak yang nggak legal. Kalaupun legal itu nyarinya susah. Karena jual beli ginjal kan tidak boleh. Betul. Ya. Nah, sebenarnya gagal ginjal ini insya Allah yang saya amati, saya teliti, itu insya Allah dari menyimpan marah yang berhari-hari, berminggu-minggu, dan terus menerus, dan itu kontinu menyimpan marahnya itu. Jadi setiap hari ada aja marah, sampai besok pun ada aja marah yang dia simpan. Benar. Dan dia itu marah ada 2 kemungkinan. Kalau dia umurnya belum 45 dan dia kena gagal ginjal di umur 30, 25, nah ini biasanya dia marah sama orang tuanya yang dia simpan. Umpamanya orang tuanya nyakitin ibunya, bapaknya nyakitin ibunya, dia tahu. Umpamanya bapaknya itu selingkuh dan tahu dia selingkuh dan ibunya selalu dipukulin. Nah ini kan marah dia sama bapaknya. Bapakku itu selingkuh tapi yang mukulin ibuku terus. Nah dia marah, dia ada dendam. Nah, ini kan marah terus menerus terus. Kalau dia dengar bapak ibunya berantem itu selalu ibunya yang kalah. Dia selalu benci sama bapaknya. Marah terus. Nah itu bisa jadi gagal ginjal bagi si anak.
Bisa jadi gagal ginjal bagi si anak karena anaknya kan nggak ngerti, ibunya juga nggak tahu, bapaknya juga nggak tahu. Suatu ketika muncul di umur mamanya belum 30 udah gagal ginjal. Nah, ini juga orang tua juga. Gagal ginjal ini juga sama, bahwa itu disebabkan dari perbuatan si anak itu sendiri kalau sudah akil balik. Sebenarnya orang tua yang kalau saya contohkan seperti itu, rata-rata memang seperti itu. Karena orang tuanya cerai, kemudian dia ikut ibunya, nggak taunya cerainya karena selingkuh mamanya. Nah, dia kan selalu dengar cerita, bapakmu dulu gini, akhirnya jengkel sama bapaknya. Nah, itu juga menyebabkan dia marah yang disimpan kepada ayahnya. Dan itu tidak ada orang yang tahu. Nah, rusaknya ginjal insya Allah salah satunya itu. Salah satunya yaitu menyimpan marah. Nah, kalau sudah seperti itu biasanya, kalau sudah marah yang disimpan dengan orang tua, umurnya nggak akan panjang. Biasanya meninggal itu ya, seperti itu biasanya meninggal. Nah, ini yang harus kita siasati. Bagaimana jangan sampai kita mendapatkan dampak dari gagal ginjal yang itu momok bagi setiap orang yang terkena gagal ginjal. Itu momok. Dan orang yang emosionalnya nggak pernah bisa sembuh, nggak bisa dihentikan, itu gagal ginjal terus dia sampai meninggalnya. Ya, meninggalnya tinggal dua. Satu hartanya habis, atau dia memang meninggal karena udah nggak kuat, karena emosinya semakin lama semakin tinggi sehingga itu nggak bisa sembuh dengan cepat. Nanti banyak sekali dari dampak dari emosi yang dia nggak bisa selesaikan. Selain gagal ginjal ya bengkak jantung, akhirnya kan komplikasi bengkak jantung, kemudian akhirnya hatinya mengeras atau sirosis atau kanker, ya akhirnya begitu itu. Nah, inilah yang harus kita sikapi, bagaimana kita di dalam keluarga jangan sampai menyimpan amarah. Anak kalau ada orang tua salah, janganlah marah walaupun itu disimpan berhari-hari, berminggu-minggu, berbulan-bulan, ya nanti si anak ini akan gagal ginjal, insya Allah. Tapi kalau ada anak sebelum akil balik dia gagal ginjal, orang tuanya yang salah. Insya Allah dia menyimpan marah dengan orang tuanya. Jadi dia menyimpan marah, orang tuanya si anak menyimpan marah dengan kakek atau neneknya, udah itu. Dan itu jelas. Nah, itu kalau memang ingin diberi kesembuhan sama Allah Ta'ala, ya harus minta maaf sama orang tuanya, mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Seperti itu. Nah, kayak umpamanya temenmu itu Tung, nah ini umurnya berapa pada waktu dia kena gagal ginjal? Di atas umurnya 50 tahun. Di atas 50 tahun berarti sama pasangannya laki biasanya. Ya. Berarti dia sama istrinya. Biasanya lakinya agak pendiam, istrinya agak galak. Oh, ini yang teman saya, mohon maaf nih Pak, enggak pendiam. Emosional. Nah, kalau udah emosional dia benar-benar dia emosional, istrinya juga emosional. Jadi marahnya dia kalau sama istrinya nggak berani dia. Tapi kan marah karena nggak berani dia. Kalau kehidupan keluarganya saya kurang paham ya, tapi kalau di tempat kerja, waduh, iya Pak Ustaz. Hobinya marah. Iya. Marah. Kalau marah itu di tempat kerja biasanya rata-rata jantung. Marah dan dia kayak orang yang keranjingan kerja itu Pak Ustaz. Begini, kalau marah sebenarnya itu kan gagal ginjal itu kan rusaknya organ yang ada dalam ginjal, sehingga menjadi munculnya racun karena tidak tersaring dengan bagus. Bisa aja marah, pertanyaan saya, dia sering nggak ngarahin anak buahnya itu untuk melakukan kesalahan? Itu kalau pertanyaan saya. Untuk berbuat salah. Berbuat salah. Kalau dia nggak mau ngikutin dia, wah ini marah nih orang ini. Oh iya, marah memang kalau nggak mau ngikutin. Nggak mau ngikutin marah, kalau kerjaannya nggak beres marah. Intinya marah memang. Ya, seneng. Tapi kerjanya juga lembur sampai jam 2 malam gitu. Ya, ngapain dia lembur? Ya, kutak-katik sesuatu itu. Sesuatu apa? Sesuatu kan perhitungan-perhitungan biasa di dia itu, hobi nyuri berarti. Hobi ngalihin efisiensi maksudnya. Ya, sepanjang itulah Pak. Oh iya benar. Makanya kalau tadi saya cerita, kalau dia tidak dengan istrinya biasanya dia melakukan suatu yang dilarang oleh agama jelas. Jadi mencari uang haram di titik itu. Nah, itu benar sama, pasti keracunan nanti tubuhnya. Ya itu keracunan itu.
Berarti yang dilakukan seperti itu. Dia udah marah, dia lakukan semua yang dia inginkan, harus ngikutin dia. Kalau enggak marah ya sama. Harus ngikutin. Sama seperti itu. Jadi dia biasanya otak-atik di uang haram istilahnya. Uang haram, kalau saya bilang haram, haram aja gitu. Karena memang itu bukan haknya dia, bukan haknya personal di perusahaanmu, enggak. Itu kalau memang diutak-atik, itu ada efisiensi, harusnya dikembalikan ke negara. Harusnya. Tapi kalau memang dia ditekan sama pimpinannya, ya sama aja. Tinggal nunggu aja pimpinannya kapan jatuh atau dia mati, kemudian nggak bisa mengembalikan uang dan uangnya dijadikan waris sama anak-anaknya. Ya silahkan nanti berebut di neraka. Silahkan aja, nggak apa-apa. Dilanjut aja nggak apa-apa, ke otak-atik efisiensi, silahkan aja kalau saya gitu. Ya nggak apa-apa, kalau emang hobi di situ kan nggak apa-apa, ya silahkan. Dan itu aja. kelihatan sekali di fisik beliau itu, di tangannya itu sering mohon maaf kayak koreng. Ya itu karena dia agresif di dalam melakukan pekerjaan. Agresif dia itu. Jadi agresif dan sensitif, nanti gatel di gini. Khususnya di tangan. Kalau dia di pekerjaan di tangan. Betul banget. Kalau dia korengnya banyak di tangan, ditanyain korengnya banyak di mana? Di tangan, kaki enggak. Berarti dia agresif di pekerjaan. Betul. Dan emosional. Agresif dan penuh inisiatif juga tuh Pak Ustadz. Untuk mencari terobosan-terobosan apa namanya itu. Kalau di proyek kan kita nyari yang lebih murah itu Pak Ustadz, itu memang penuh dengan inisiatif memang tuh. Beliau lebih murah, barangnya lebih murah dan bisa diganti kan gitu ya. Bisa diganti ya, cuman selisihnya itu saya nggak tahu lari kemana, itu kan memang ya. Jadi ya biasanya sih diambil. Ya. Nah biasanya gagal ginjal itu, tapi rata-rata itu marah yang disimpan di dalam keluarga. Ya. Bisa aja dengan pasangan, rata-rata dengan pasangan, rata-rata ya. Kalau dalam pekerjaan biasanya fokusnya di itu, dia cari uang haram. Dia cari uang haram, dia yakin dia mencari uang haram. Uang haram itu racun untuk tubuhnya, racun untuk istri dan anaknya, tapi dia cari tetepan. Nah, itu langsung rusak ginjalnya. Gitu. Jadi dia nggak bisa menyaring racun, karena racunnya dia minum sendiri. Racun itu apa? Uang haram yang dia cari itu racun sebenarnya. Bisa dengan itu, insya Allah walau a'lam ya, bisa. Makanya hati-hati kalau memang sudah kontrak itu untungannya itu 15%, ya udah 15%. Kan disuruh Pak Presiden efisiensi, bukan itu maksudnya. Efisiensi itu yang punya dana. Punya dana, bukan yang ngerjain efisiensi. Kalau yang ngerjain efisiensi ya itu namanya cari-cari uang haram kalau saya. Kalau itu dikembalikan ke negara, bagus. Saya bukan presiden bilang itu bagus. Kalau penyakit tersebut diderita oleh orang tua atau bapaknya dan si anak mengerti tentang apa yang Ustadz ajarkan dan anak ini nggak bisa menasehati orang tua atau memberitahukan orang tua tentang penyebab tersebut karena rasa hormat gitu ya. Apakah si anak ini cukup mendoakan aja dan doanya itu apakah Allah mendengar gitu Ustaz? Iya, kalau untuk anak ke orang tua, kalau orang tuanya sulit menerima masukan, anak mendoakan itu bagus, sudah bagus. Nah, persoalan Allah itu doanya gimana tadi? Apakah Allah itu mengabulkan doa anak itu? Kalau mengabulkan doa anak itu wallahu a'lam. Karena Allah akan melihat iman, amal soleh si anaknya. Si anak. Walaupun doa pada orang tua baik, tetapi iman sama amal soleh sehari-hari bagaimana? Kan begitu ya. Karena banyak orang-orang yang kaya-kaya sekarang, ini orang kaya ya, itu sama orang tuanya itu baik. Karena ada di depan kamera, biasanya gitu. Baik sama orang tuanya. Tapi baik sama orang tuanya, dia juga nggak sadar kalau harta yang dia cari itu juga nggak baik. Dia hanya kelihatan baik aja di depan orang tuanya saat ini. Tapi harta yang dicari belum tentu baik. Jadi kalau harta yang dicari belum tentu baik, kayak tadi umpamanya di lingkungan itu tuh umpamanya dia mau baik sama orang tuanya, ngasih uang pada orang tuanya, itu bukan sedekah. Karena uangnya nyuri.
Nggak bisa itu dikatakan sedekah itu. Malah ikut meracuni gitu Pak. Iya, makanya kalau saya disuruh ngisi kajian itu kan saya harus milih kajiannya. Di mana saya ngisi? Kalau saya tahu kalau itu uangnya uang dari banyak nyuri ya nggak mau. Kan boleh saya nggak mau. Saya nggak mau. Kan gitu. Bizarohnya nggak usah. Jadi nggak usah. Tapi walaupun orang-orang kan maunya ke situ nih, ke yang instansi yang kira-kira itu. Kalau saya enggak, saya milih tetapan saya. Nggak mau saya begitu. Ya. Jadi seperti itu. Jadi kalau memang ingin sembuh, ini yang gagal ginjal biasa nih, yang sering menyimpan jengkel, marah kepada pasangan. Nah ini nih pada pasangan nih, bukan masalah uang haramnya nih, pada pasangan, rata-rata pada pasangan sih ya. Jadi gini, harus sadar betul kalau itu polanya, jadi perilakunya yang sering menyimpan marah itu harus diakui kepada Allah Ta'ala. Dan menyimpan marah memang nggak taunya sejak menikahnya, itu harus diakui lagi. Jadi dia tahu catatan salah kepada Allah itu tahulah. Nah, baru itu memohon ampunlah kepada Allah Ta'ala. Memohon ampun jika sering menyimpan marah kepada pasangannya. Jika sering menyimpan marah pada pasangannya, mohon ampun dan berjanji tidak mengulang lagi. Kemudian minta maaf dengan pasangannya untuk berjanji tidak mengulang lagi menyimpan marah. Dan kalau memang pasangannya yang salah, kan bisa aja pasangannya itu memang emosional. Ya dididik, kalau yang emosional itu yang perempuan, yang kena gagal ginjal itu yang laki, padahal yang benar itu harusnya yang laki, cuma dia marah. Nah ini yang tidak boleh. Nah, tetap harus dinasihatin istrinya agar istrinya tidak arogan, tidak egois, tidak maunya sendiri. Jadi suami sebagai imam itu bingung ya. Kalau mamanya mau suaminya sembuh ya bilanglah sama istrinya yang arogan, yang emosional, yang ini ya. Kalau kamu masih begitu, aku cari lagi loh. Gitu. Gitu, cari pendamping yang lebih lembut daripada kamu. Mau nggak gitu? Nggak taunya istrinya, oh boleh silahkan. Apa bapak yang misah atau saya yang pisah? Loh? Kok jadi berani? Nggak taunya istrinya itu memang sejak dulu selingkuh. Kebetulan suaminya bilang begitu. Ya sudah, kalau sudah seperti itu ya pisah. Kalau sudah jelas begitu pisah. Karena itu yang akan menjadi, kalau nggak pisah akan menjadi rusaknya iman. Akhirnya si suami yang dia sholatnya tertib, dia jengkel dengan istrinya, ini kan rusak imannya, nggak pernah bisa selesai. Dia tidak bisa mengamalkan ku anfusakum wa alikum naro, nggak bisa dia amalkan. Dia tidak bisa mengamalkan ayat-ayat yang lain, nggak bisa. Jadi akhirnya itu rusak imannya. Rusak imannya boleh dipisah pasangannya, silahkan. Boleh. Mamanya kamu tuh, mamanya istrimu itu sulit di ini ya, boleh kalau kamu berani. Nggak boleh alasan berani. Daripada ribut itu nggak boleh. Oh, nggak boleh kalau itu. Nggak taunya memang kamu yang bikin ribut lah. Nggak boleh. Tapi yang jelas, alasan itu jelas. Merusak iman, itu boleh itu dipisah. Boleh silahkan. Tapi kalau bukan masalah iman, hanya masalah sendiri, memang hobinya ribut berdua, ya jangan. Itu maunya kamu kalau begitu ya. Nggak boleh. Jadi harus mohon ampun kepada Allah, minta maaf kepada pasangan. Kalau pasangannya yang bikin dia itu sering jengkel, sering menyimpan jengkel terus-menerus, kasih tahu pasangannya dengan baik-baik. Dengan baik-baik. Kalau pasangannya nggak bisa, ya gimana lagi? Silahkan. Insya Allah mudah-mudahan itu bisa. Doa yang baik, kemudian diulang terus. Doa diulang terus. Nah, insya Allah kalau memang dia termasuk orang yang beriman, dia termasuk orang yang mencoba melakukan amal-amal soleh, dan dia taubat beneran, nah, mudah-mudahan itu insya Allah bisa dikabulkan oleh Allah Ta'ala. Insya Allah ya, amin amin ya rabbal alamin. Baik, terima kasih banyak pencerahannya Pak Ustadz mengenai gagal ginjal tadi. Wah, itu cukup mengerikan juga itu kalau harta yang dicari, tahu salah dicari terus menjadi racun. Ya iya racun. Makanya bisa merusak
ginjalnya itu racun, itu jelas racun. Di samping dia harus berobat pakai duit dan dia harus kembalikan duit yang dicari juga kan gitu. Itu Pak Ustadz? ya itu pada waktu dia berobat pakai uang yang haram itu tetap nggak dinilai oleh Allah Ta'ala. Masya Allah. Nggak dinilai. Nggak dinilai sama sekali uang itu uang haram. Baik, terima kasih banyak Pak Ustadz. Sahabat beriman dimanapun berada, mudah-mudahan pencerahan dari guru kita Pak Ustadz Danu bisa bermanfaat untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah, khususnya bagi saya yang berbicara di sini. Mohon maaf. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah.